Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizky Ariesti Fahrisa Halik SPMSI, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kerjasama Kabupaten Mamasa dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, kelompok 1, angkatan 15, gelombang 5, golongan 3. Adapun coach kami yaitu Ibu Nurbayani SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan share sebuah podcast monolog yang berisi tentang learning journal terkait salah satu nilai dari ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, didefinisikan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Adapun pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Demi mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ASN diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati, termasuk gedung, peralatan, gaji bagi ASN, bahkan protokoler dan sebagainya, dibayar dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Oleh karena itu, ASN harus paham bahwa warga negara adalah ejen atau tuan, dan ASN adalah klien atau pelayan. Kemudian yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Core value ASN salah satunya adalah berorientasi pada pelayanan, yang memiliki 3 panduan perilaku, yakni yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita sebagai seorang dosen harus memahami dan memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat, sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya, memberikan pelayanan prima dalam kelas berupa pemberian bahan ajar yang menarik dan tidak membosankan. Atau bisa juga membimbing mahasiswa dalam penyelesaian studi mereka. Seorang dosen juga dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelayanan publik. Misalnya, dengan melakukan pelatihan cara memasarkan produk kepada masyarakat yang masih minim pengetahuannya mengenai pemasaran produk. Selanjutnya yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, dalam hal ini, dosen harus senantiasa memancarkan senyum atau sering dikenal dengan kalimat menyebarkan positive vibes kepada mahasiswa. Selain itu, dosen harus selalu siap ketika mahasiswa membutuhkan bantuan atau bimbingan terkait dengan studi mereka. Adapun hal lain yang sebaiknya dilakukan oleh seorang dosen adalah memiliki jiwa solutif dan dapat diandalkan ketika rekan kerja sesama dosen membutuhkan bantuan. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, seorang dosen dituntut untuk harus selalu mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dengan meneliti serta ikut pelatihan agar ilmu pengetahuan dan teknologinya itu selalu diperbarui. Dosen wajib memiliki kreativitas dan inovatif agar mampu membangkitkan minat dan bakat mahasiswa. Demikianlah podcast monolog Learning Journal pada hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast monolog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.